Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa The Show spesial yang kami hormati dan kami cintai, kembali kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Al-Ustadz Abu Hilal Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala tentang pengaruh gangguan jin pada keretakan rumah tangga. Begitu Ustaz ya? Ya, bukan cuma retak Ustaz ya? Iya. Bisa udah sampai pecah, berantakan. Nah, pada bagian yang pertama, alhamdulillah beliau telah menjelaskan dengan singkat, tapi singkatnya pun panjang. Bagaimana sebab-sebab yang menjadikan jin itu punya peluang untuk merusak rumah tangga kita. Dan secara intinya adalah ketika kita menyelisihi syariat, meninggalkan perintah Allah, kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah, bahkan sesuatu yang kecil pun, masuk toilet tanpa berdoa. Nah, maka sekarang pada bagian yang kedua pemirsa, kembali kami akan berbincang bersama Al-Ustadz Abu Hilal Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala tentang ciri-ciri. Nah, ini penting ini. Ciri-ciri seorang suami atau istri di dalam rumah tangga itu yang mereka terkena gangguan dari bangsa jin, yang menjadikan rumah tangga mereka itu mengarah pada kehancuran. Baik Ustadz Abu Hilal, langsung saja Ustadz. Apa kira-kira ciri yang bisa dilihat Ustadz kalau rumah tangga itu ada indikasi terganggu oleh setan dari bangsa jin? Iya. Terima kasih banyak pada Ustadz Fikri yang telah menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya kira itu cukup bagus sekali. Karena itu banyak hal yang terjadi keretakan rumah tangga, bahkan perceraian, sampai terlantarnya anak, istri, berubahnya perilaku mereka karena gangguan jin dan syaitan ya. Sebenarnya ciri-ciri keluarga yang diganggu jin itu hampir sama dengan ciri-ciri secara keseluruhan pada manusia. Yang terkena gangguan jin? Iya, sama dengan banyak ciri-ciri yang bersamaan sama dengan orang-orang kena gangguan jin secara umum ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada rasa malas untuk beribadah kepada Allah. Ini malas sekali, terus kemudian ibadah malas, baca Quran malas. Bahkan untuk komunikasi sama istri itu juga malas juga nih. Jadi tidak ada kemauan untuk komunikasi, membantu istri, karena membantu istri bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, maka seorang suami yang tidak membantu istrinya, tidak punya kepedulian kepada istri itu, ini salah satu makar setan untuk tidak punya komunikasi yang baik. Ya, itu pertama rasa. Tapi bukannya kalau malas ibadah itu normal aja Ustaz? Dalam artian normal itu ya ada orang nggak kena jin tapi ya ibadahnya malas gitu. Iya, makanya ini kan ciri secara umum. Secara umum ya. Umum itu bisa juga karena faktor psikis. Karena ada orang kena ada tekanan apa itu ekonomi, beban pekerjaan ya, itu juga bisa menjadikan pemicu orang malas. Tapi juga ini juga bisa disebabkan salah satunya dikarenakan gangguan jin. Karena jin itu akan mengajak kita untuk bermalas-malasan semuanya. Nah, malas. Yang kedua apa? Yang kedua sering sekali kita was-was dalam berbuat sesuatu tanpa alasan yang jelas. Jadi mau ini was-was, mau mengerjakan ini was-was kembali. Mau mandi was-was, mau pekerjaan was-was, mengerjakan tugas was-was, terus terjadi kewas-wasan semacam itu tanpa ada satu sebab yang jelas. Was-was itu apa sama dengan nggak tenang Ustaz? Saya rasa beda kayaknya ya. Beda. Orang tidak tenang itu karena perilaku yang kotor. Maka orang pelaku kotor itu nggak pernah tenang dia. Tapi dia bisa mengerjakan tanpa was-was. Tanpa was-was. Tapi efeknya nggak tenang. Nggak tenang gitu. Tapi kalau was-was itu ada semacam dorongan antara kerjakan sama enggak. Kerjakan enggak? Apa enggak? Kerjakan enggak? Maju mundur sampai cantik, habis waktu. Cantik, enggak pakai cantik. Sampai habis waktunya, sampai habis apa itu masanya, sehingga terjadi banyak keterlantaran dari tugas atau hal-hal yang mesti dapat diselesaikan secara awal. Paham. Yang ketiga adanya semacam gangguan pada fisik. Seperti apa Ustaz? Seperti pusing di bagian kepala bagian belakang. Kalau kita sudah saya banget ini. Jadi begini, pusing itu kan ada beberapa sebab ya. Jadi kalau kita pusing kepala kita itu, kalau pusing itu antara sebelah kanan sama kiri ini biasanya dipicu oleh mungkin kurang nutrisi atau kurang air. Asupannya gizi kurang. Tapi kalau pusingnya dari depan sini, pusing itu karena mungkin kecapean, mata lelah.
Ya, Mungkin dipakai karena sujud itu kayak berat gitu, berat berkunang-kunang mata ya. Itu mungkin matikan gadget, matikan TV, matikan laptop, Fokus istirahat. istirahat. Yang ketiga, itu sering pusing kepala bagian belakang, sama di pundak sini. Kayak berat gitu Ustaz ya. Berat begitu, tanpa terasa tanpa sebab yang jelas. Jadi kalau cek kolesterolnya aman. Normal. Ah. Kepalanya, tensinya normal, asam uratnya normal, gulanya normal, tapi kenapa sering pusing Di bagian belakang dan pundak. dan pundak? Kalau itu bagian belakang, kalau bagian pundak saja itu dapat dipicu oleh psikis juga sebenarnya. Walaupun itu juga bisa dipicu dengan bangsa jin. Cara psikis ketika orang sering pundak sebelah kanan berat, nyangklak begitu ya, dalam wujud nyangklak berat, itu masih ada rasa kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Dia orangnya sering cemas, sering gelisah, sering takut, paranoid yang panjang. Jadi dampak pada karena psikis itu menjadikan pundak sebelah kanan itu terasa berat. Kalau pundak sebelah kiri itu dipicu juga oleh arogansi seorang, ada egoisme, ada arogansinya dia. Pengen menang sendiri. Susah untuk memaafkan orang, susah untuk memahami orang, itu dapat micu pada beratnya di pundak sebelah Kiri. Ya. Dan itu ada ilmunya Ustaz ya. Artinya bukan cuma sekedar main tebak Bukan, itu atau riset yang otak-atik lama. matuk, gatuk, enggak ya. Enggak, itu riset. Dan ada bagian pusing yang keempat Ustaz. Ya. Kalau kanan kiri tadi kurang asupan minuman, cairan. ya. Kalau depan mungkin terlalu lelah, perlu lelah, istirahat. capek. Kalau belakang mungkin karena faktor psikis ya kan. Lah, yang Ada keempat. pusing keseluruhan Ustadz. Itu biasa ketika mendekati tanggal tagihan. Itu pusing Itu keseluruhan. mudah pengobatannya itu. Mudah Ustadz ya? Mudah, bersabar dulu sampai nunggu tanggal mudah datang. Ya, tanggal datang baru nanti pusingnya akan sembuh insya Allah begitu. Kalau itu Bersabar bercanda dulu. itu. Sekarang serius Ustadz. Lanjut Ustadz. Ya. Jadi yang keempat, gangguan jin itu akan berpengaruh kepada ini. Iya, pusing kepala bagian belakang. Kalau itu sering terjadi tanpa sebab yang jelas dan itu terulang-ulang hampir tiap hari, itu hampir dipastikan saja itu ada gangguan di situ. Walaupun juga banyak kebersamaan dengan faktor-faktor yang lain. Iya. Yang juga ada keberatan berat itu di bagian punggung. Kenapa sih kok jin setan itu kok milih ini bagian punggung? Ini kan miliaran saraf itu. Di belakang ya. Ini sarafnya banyak. Jadi kalau ini diganggu dimasukin sama setan itu, jin masuk ke tubuh seorang, menjadikan apa? Orangnya itu tidak mau aktif gitu. Jadi orangnya pasif, inginnya tuh duduk, Males, tidak mau bergerak. gitu, sampai tiduran. Kalau orang Arab terus, bilang khumul. gitu. Khumul. Bukan kaslan, tapi khumul. Jadi kalau kaslan itu kan males. Kalau khumul itu badannya nggak mau diajak gerak. Nggak gitu. mau diajak gerak. Iya. Kalau bahasa kita tuh mager. Malas gerak. Atau mungkin dampaknya itu khumul itu kalau baca itu kumel. Kumel, baju yang sudah kumel sudah kumel ya. itu. Kemudian dia tidak suka dengan tampilan yang rapi, tidak menyisir rambutnya, tampilannya kotor, dia itu susah mandi, tidak mau berdandan, tidak mau menggunakan baju yang rapi, rumahnya kotor, itu khumul. Itu murni gangguan jin. Ya, khumul itu perkara yang sangat disukai sama jin. Maka rumahnya kotor, debunya banyak, semuanya berantakan. Dan dia nyaman dengan kotor nyaman dengan kekotoran, nyaman dengan kekhumulan seorang diri itu. Iya. Kemudian yang berikutnya itu adanya semacam dorongan yang kuat untuk berbuat dosa. Nah ini. Contohnya begini ya, dosa itu kadang kita sama istri tidak punya niat sama sekali, tidak punya mood lah. Padahal istrinya itu kelihatan suaminya ganteng, ini cantik, Molek ya. Banyak orang yang di luar tertarik betapa bahagianya punya istri seperti itu ya, punya suami ganteng. Tapi nggak ada mood sama sekali. Nggak ada getaran-getaran. Tidak ada getaran untuk itu. Kemudian apa itu ya? Kita itu tidak ada. Sehingga dia tidak tertarik, lebih suka dia menonton film porno daripada berhubungan sama dia sendiri. Lebih tertarik pada sesuatu yang tidak menarik. Yang sebenarnya itu nggak bisa dinikmati. Kenapa sih begitu? Itu untuk mengalihkan supaya ada keretakan rumah tangga itu semakin hancur ke depan. Jadi artinya dorongan ke arah kemaksiatan itu memang diarahkan oleh setan, agar rumah tangganya semakin renggang. Hancur gitu loh, akan jadi renggang. Arahnya ke sana, Ustaz ya? Ke sana. Cuma ini kan setan kan cerdik banget ya, bagaimana caranya untuk menipu manusia dengan cara-cara yang sangat halus, sangat lembut. Maka dengan begitu ketika seorang suami itu sudah dia lebih suka untuk apa? Untuk nonton film porno, melihat tampilan-tampilan gambar. Begitu waktunya habis ke sana, sementara
kewajiban ke istrinya diabaikan sama dia. Lah mulai timbul semacam kejenuhan, mulai timbul semacam istri itu tidak nyaman dengan suami. Akhirnya istri mencari kepuasan sendiri dengan pegang HP, suaminya pegang HP, komennya ke sana, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya yang istri juga punya pasangan di luar sana, sementara suami juga punya pasangan di luar sana, sehingga rumah tangga itu hanya semacam gambar saja tampil, tapi sudah hancur dalamnya. Jadi secara zahir ya, nampaknya mereka masih bersatu dalam ikatan rumah tangga. Tapi secara emosional, secara batin udah hancur itu rumah tangga. Dan saya pernah dengar, silakan Ustaz. Satu hal lagi, ketika orang itu sudah cintanya hancur antara suami istri ya, tidak ada kenyamanan dalam bercinta, tidak pernah hubungan badan yang secara intens luar biasa lah ya. Ini karena itu ya, itu nanti berdampak juga pada timbulnya penyakit kanker payudara pada istri. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kami beberapa kali untuk dialog, waktu kami itu ke Manado, waktu kami dulu ke Ujung Pandang, terus saya dihadapkan kepada kami itu orang-orang kena kanker payudara. Dan sekarang lagi-lagian Ustaz, lagi nampaknya Ustaz ya, iya, lagi marak. Nah ini bagaimana ceritanya Ustaz, biar jadi pelajaran juga buat ibu-ibu yang sedang Allah uji dengan penyakit tersebut. Makanya untuk itu ya, cobalah kita menjadi sebagai orang beriman, kita perlu punya kejelian. Jadi begini, Islam itu mengajarkan begini. Untuk kita mengobati penyakit kita itu perlu kita mengetahui sebabnya dulu itu apa. Saya pusing, kan saya pusing. Yang tak minum apa ya? Saya makan apa ya? Itu nggak pas. Sebabnya apa ya? Cari sebabnya. Kenapa saya pusing? Sebabnya apa? Kemudian saya kena kanker payudara. Sebabnya apa ya gitu ya? Yang kami ketahui, tadi saya menjelaskan itu adalah faktor gangguan pada hubungan, keretakan hubungan cinta. Waktu kami di Manado itu di Ujung Pandang, beberapa orang yang datang kepada saya itu, saya tanya person per person, saya pisah. Saya bicara sama suaminya, nanti bicara sama istrinya, saya tanya bagaimana hubungan batin antara Anda dengan suami Anda. Itu begini Pak Ustadz, kami itu hampir nggak pernah hubungan badan. Karena suami saya itu lebih habis waktunya di televisi, tidur di sana, saya di kamar. Kami jarang komunikasi, kami jarang hubungan badan, karena saya nggak tertarik sama suami. Suami juga begitu. Nah, kalau seorang suami nanti itu sampai suka jajan di luar karena itu, ya, atau dia sering menyekutukan Allah, ke paranormal, menyembah selain Allah, itu dampak yang bisa dirasakan itu munculnya kanker payudara kepada istri. Kadang-kadang itu jadi korban perbuatan suaminya. Iya. Itu penyakit ya, kanker payudara, keretakan. Itu karena suami juga berbuat dosa dan tidak menyalurkan kepada yang mestinya disalurkan kepada istrinya. Dalam mencari penyaluran kepada di luar ya, selain kepada istrinya. Saya pernah ingat antum dulu cerita ketika kita di Pare. Iya. Itu ada salah satu kasus rumah tangga lah yang suami istri ini ada gangguan dari bangsa jin. Tapi ngomong-ngomong bangsa jin dari tadi Ustaz, tiba-tiba sebelah kiri ini nyucuk Ustaz, nyut. Jangan-jangan ada sesuatu. Setelah agak lama lagi pindah turun ke bawah Ustaz. Lambung bagian kiri. Jangan-jangan lapar ini Ustaz. Baru makan udah. Udah. Panjenengan cerita begini. Ada rumah tangga itu udah mau cerai suami istri. Yeah. Insya Allah antum masih ingat itu. Iya. Salah satu yang diceritakan oleh suami istri ini, mereka tidak pernah tidur berpelukan. Yeah. Karena si istri menganggap kalau dipeluk suami, badannya suami terasa panas. Begitu pula sebaliknya, si suami ketika memeluk tubuh istrinya, si suami merasa tubuhmu panas, gak enak dipeluk. Jadi saya nggak bisa tidur nanti. Nah, apa itu juga salah satu ciri. Jadi salah satu jin itu menjadikan kita tidak saling merasa nyaman ketika berdekatan. Makanya dia mencari saluran di luar. Menghabiskan waktu di depan televisi, main HP. Nanti udah capek, tidur tempat masing-masing. Satu di kursi, satunya itu di depan televisi. Karena meluk istri itu nggak nyaman. Dan itu juga itu masuk bagian daripada syihrut tafriq. Sihir pemisah. Nah, sihir pemisah itu ada perbuatan gangguan jin yang disebabkan karena ulah tukang sihir yang bertujuan untuk memisahkan rumah tangga itu. Kenapa ini yang diabadikan Quran pada bagian yang pernah menjelaskan? Karena kerusakannya besar.
Gak sama dengan sihir yang kena penyakit. Kalau ada orang kena sihir kemudian kena penyakit, dia mati. Nggak bisa gerak gitu Nah, misalnya. mati misalkan begini aja nggak bisa gerak dan dia ini mati. Efeknya pada dia sendiri, Nggak berefek pada orang pada lain. orang lain. Tapi kalau rumah tangga, nah, kalau rumah tangganya konflik sampai dia tuh cerai, kemudian mencari kesenangan masing-masing, itu nanti konfliknya apa? Dampaknya panjang. Pertama merubah perilaku suami, kadang juga merubah perilaku istri, juga menjadi korban, anak sebagai korban. Jadilah rumah tangga yang dulunya itu penuh dengan kedamaian, Ya Allah. itu hancur, suami hancur, istri hancur, anak berantakan semuanya. Iya, Kalau itu menimpa keluarga banyak, kayak seperti apa kita bayangkan. Dan salah satu yang perlu dijelaskan juga Ustadz adalah banyaknya di antara kaum muslimin secara khusus itu yang ketika rumah tangga mereka mulai muncul keretakan, itu mereka tidak pernah menganggap faktor jin ini sesuatu yang penting untuk diselesaikan. Iya. Jadi mereka hanya bersikap pikirannya itu madiyah. Sesuatu yang bisa, nggak ada orang ketiga kok, kita baik-baik saja, ekonomi juga bukan masalah. Kemudian ya anak-anak juga sudah bisa memahami. Nah, tanpa pernah mereka itu sedikit saja berpikir, jangan-jangan ada memang orang yang tidak suka karena faktor ain atau karena faktor gangguan jin. Nah, itu coba antum jelasin Ustaz. Artinya memang keberadaan gangguan jin ini untuk merusak rumah tangga itu betul-betul nyata gitu. Betul-betul Ada nyata. kisah mungkin Ustaz. Betul-betul nyata. Itu banyak ya, kisahnya itu banyak. Jadi saya pernah meruqyah salah seorang itu sudah lama, 2004 2005 ya. Awal saya pulang dari Arab Saudi itu, saya saya ngajar kitab tauhid dulu tahun 2004 itu. Ini ada seorang yang datang ke rumah kami minta tolong. Itu ada seorang suami yang tidak bisa menghubungi istrinya. Jadi kalau Tidak mau bisa? menghubungi, badan nggak bisa. Oh, saya kira handphone. Kemudian setelah dia tuh mau datang ke istrinya, ke kamarnya, itu kakinya istri nggak bisa buka. Mohon maaf ya. Itu nutup. Ini ada cerita tapi Tutup begini nggak bisa digerakkan. Sehingga bagaimana suami akan bisa penetrasi ya, itu, mohon maaf ya. kalau memang ininya kaku nggak bisa digerakkan. Satu itu. Yang kedua juga pernah kami menangani kasus seorang ibu itu yang ketika hubungan dengan suaminya itu keluar kayak belatung dari farjinya itu. Na'udzubillah. Itu jelas perbuatan sihir. Ya, Itu namanya sihir takhrif. Lah, sihir ini akan berpengaruh pada empat hal. Yang pertama, berpengaruh pada kejiwaan. Jadi orang kena sihir tafrik itu, kena sihir gangguan sihir pemisah itu. Pertama apa? Psikisnya diganggu dia, menjadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian temperamen, Suudzon. termasuk sering suudzon, tidak pernah berbaik sangka pada suaminya. Terus pikirannya buruk, pikirannya kotor terus. Pertama itu, pengaruh pada pikirannya. Yang kedua, berpengaruh juga pada ekonominya. Usaha itu bangkrut terus, jualan bangkrut, kemudian bisnis ternak bangkrut, mati semuanya. Tani peternak, berdagang, semuanya bangkrut semuanya. Bisnisnya bangkrut semuanya. Pertama. Yang kedua itu. Yang ketiga, merusak badan. Itu sakit yang terus-menerus, nggak ada sembuh-sembuhnya. Akhirnya malah nggak terawat. Nggak terawat. Jadi ketika sakit sudah menimpa sihir pada tumbuh rumah seorang itu, seorang suami tidak bisa melayani istrinya atau istri tidak bisa melayani suaminya. Yang keempat, pada hartanya. Hartanya diorat-arit sama syaitan. Sehingga usaha dulu yang menjadi orang kaya bangkrut total tanah sebab yang jelas. Tapi kalau kita mau bicarakan secara teori manusiawi, sangat pas yang panjenengan bilang, karena ketika yang pertama diserang psikisnya, maka tentu usahanya dia nggak akan fokus kan di sana. Nggak fokus. Sesuatu kalau nggak fokus ya rusak. Kemudian tubuh pun kalau kita udah pikiran rusak, tubuh nggak terurus. Yang terakhir dia akan susah untuk mengembangkan hartanya. Dan sejahat itu ya dia yang rusak. Jadi sampai keluar belatung dari kemaluannya. Saya pernah meruqyah orang yang keluar belatung. Dia usia 37 tahun. Suaminya itu masih muda. Waktu kami ruqyah itu sampai mulutnya ini membuka begini. Jadi benar-benar keluar belatung Ustaz ya? Iya, keluar belatung dari farjinya itu. Terus bagaimana suami akan menghubungi kalau kan menjijikan itu? Tentu. Itu ada apa itu? Sampai dia berkali-kali ke paranormal, ke sana kemari untuk berobat. Tidak, Allah nggak berikan kesembuhan. Allah nggak ridho dengan cara itu. Mungkin cara yang nggak benar ya. Akhirnya ya qadarullah waktu itu kami masih baru mendalami dunia jin dan setan, kita baru meruqyah.
Itu kami ruqyah, kami juga belum tahu kelanjutannya seperti apa, Kisahnya. kisahnya seperti apa. Tapi yang jelas orang ini setiap mau hubungan itu keluar belatung dari farjinya, sehingga suaminya tidak mau. Kemudian begini Ustadz, ada satu cerita juga, antum juga yang ceritain. Ini di suatu daerah Ustadz ya, kita nggak nyebutin tempatnya lah, tapi insya Allah antum ingat. Ketika antum masuk ke rumahnya si ibu tadi, itu rak-rak buku di rumah itu bergetar. Krrrr. Iya, ya Allah. Dan kemudian si ibu ini ternyata sudah beberapa kali berganti suami karena terjadinya perceraian kan. Iya, betul. Setelah diruqyah ternyata keluar kalajengking dari kemaluannya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana ceritanya? Itu Ustaz? ada 2 kasus itu. Sama seperti itu? Iya, ada 2 kasus. Enggak, ini kasus yang berbeda. Yang Kasus satu yang itu berbeda. memang ini rumah tangga yang retak ya. Kemudian kami ruqyah rumahnya, saya datang ke rumahnya beliau, rumahnya jauh itu. Di pesisir Jawa Timur sana jauh. Iya. Itu begitu kami ruqyah itu dengan keluarganya, begitu dia selesai duduk sana, dia kan pingsan. Iya. Jadi kalau pingsan, setelah pingsan dia itu berdiri, pergi di tempat dia pingsan tadi itu, di tepat di arah farjinya itu keluar kalajengking yang warnanya hitam pekat. Saya seumur hidup baru melihat itu. Saya tidak pernah melihat kalajengking warnanya hitam pekat besar banget. Itu dari kemaluannya keluar. Kelihatan kok dari itu. Dari dalam itu kelihatan dia kan pingsan. Nah. Keluar tuh berjalan. Dan warnanya hitam pekat, bukan hijau. Kalau yang kalajengking yang di daun-daun yang kehijauan. Hitam tuh kecil segini, Iya. itu besar banget, kayak kalajengking tapi ketunggeng. Dan itu jelas gangguan jin Ustaz ya? Jelas itu jin sihir. Kalau begini Ustaz, terbayang orang lain ketika berhubungan suami istri. Jadi di hadapannya ada istrinya, di hadapannya ada suaminya, tapi ketika dia berhubungan suami istri yang terbayang itu bukan pasangan yang sedang dia gauli, tapi kemudian dia membayangkan seorang laki-laki yang mungkin ketemu sama dia di pasar tadi pagi, atau seorang perempuan yang kemudian dia lihat di kantor apa kemarin sore. Itu ada nggak Ustadz kira-kira arah ke sana dari gangguan jin itu? Banyak. Jadi begini, ini salah satu faktor, salah satu penyebab terjadinya sihir tafrik itu adalah seorang suami atau istri yang sering ketika hubungan itu membayangkan pasangan lain. Lah, ini kan nggak boleh. Lah, maksud saya beda Ustadz. Iya. Kalau itu kan dengan penuh kesadaran dia membayangkan orang lain. Yang itu justru memang sebab itu pemicu. Saya lihat. Tapi yang saya maksudkan di sini bukan si suami atau si istri dengan penuh kesadaran membayangkan orang lain seakan-akan yang dia gauli orang lain, tapi dia sudah berikhtiar, ini istri saya, ini suami saya. Ya, tapi kemudian diganggu seakan-akan yang muncul di pikirannya itu orang lain. Oh iya, itu juga bisa begini. Saya juga belum tahu kasus yang sebenarnya kayak itu. Oh iya. Tapi saya pernah menangani salah seorang ibu rumah tangga. Waktu itu kan datang ke rumah kami, saya minta tolong, saya itu sakit. Nah, saya ngeliat kulitnya itu kering itu gatal. Iya. Sekujur tubuhnya itu kena gatal kering itu, gatal banget. Kayak saya mengelupas gitu ya? Nggak mengelupas. Gatal kayak gudeg itu, tapi kecil-kecil dan itu kering kulitnya. Iya. Nggak ada nanahnya. Nggak ada nanahnya. Ini kalau diginikan itu kayak apa ya? Kayak ngelontok gitu. Enggak, itu putih banget itu. Diginikan garis langsung putih gitu. Kulitnya karena kering saking banget. keringnya ya. Kering sekali itu. Terus saya bilang gini, Ibu mohon maaf ya Bu, Ibu mohon maaf ya Bu. Kalau saya bicara nggak sopan. Iya Pak Ustadz monggo. Ibu pernah nggak hubungan dengan jin? Hubungan dengan jin? Anda Pak Ustadz kami nggak pernah. Terus pernah nggak Ibu mimpi berhubungan seorang yang orang itu tidak pernah Anda lihat di dunia nyata, tapi di impian itu terus muncul berhubungan dengan badan sama orang tadi, pernah nggak? Kalau itu tiap hari. Sudah 5 bulan lamanya berhubungan seperti itu. 5 bulan lamanya hubungan intim dengan orang dalam impian. Dan orangnya tidak berubah. Iya, dia punya suami. Dia punya suami, sadar itu bukan suaminya. Tapi dia datang tiap malam selama 5 bulan ini, 5 bulan akhir itu tidak pernah berhenti. Ya Allah. Makanya begitu. Nah itu Bu, saya katakan, itu jin yang menghubungi Anda. Itu Bu biasanya disebabkan Ibu suka ke kamar mandi tanpa doa. Itu yang jin asyik tadi itu. Akhirnya jinnya Kepincut, melihat aurat Anda. Akhirnya senang, maka dibuatlah. Maka jin akan mengganggu lewat masuk alam bawah sadar kita. Iya. Jadi saya sampaikan ke Ibu, makanya kalau kita mau tidur doa dulu kamu tidur. Nanti masukkan ke otak sadar kita itu untuk menolak setiap apapun
yang dikasihkan orang ke kita untuk makan atau minuman. Contoh minuman, dikasih minum orang dalam mimpi, usahakan otak sadar kita menolak. Aku tidak. Gimana saat mimpi? Makanya kalau otak sadar terlatih, itu bisa menjadi jawaban pada otak bawah sadar. Oh begitu. Kita terlatih untuk menolak, dikasih ini, dikasih itu, kita artinya tolak. Melatih apa Ustaz? Melatih mendoktrin dalam pola pikir ketika sadar, bagaimana menguasai nafsu, menguasai akal kehendak. kita, menguasai kesadaran kita itu. Kalau sudah begitu, nanti begitu di alam bawah sadar, itu kita bisa menolak. Ada kekuatan untuk itu. Kekuatan menolak, karena terlatih pada otak sadar kita itu. Nah, Ibu tadi ngaku enggak kalau dia ke toilet jarang berdoa? Iya, ternyata iya. Yang kedua apa? Dia sering mimpi itu dikasih makan orang. Awalnya dikasih makan, diterima sama dia. Orangnya itu juga itu. Waduh, dalam mimpi ya? Dalam mimpi, dia kasih makanan, diterima, dimakan Pernah. sama dia. Dikasih Dalam mimpi pernah. minum, diterima sama dia. Dan yang terakhir kasih uang 50.000. Dia ingat, diterima sama dia. Nah, setelah itulah sering komunikasi. Muncul hubungan selama 5 bulan. 5 bulan tanpa henti. Dan saya tanya, ibu, yang menikmati enggak itu? Iya Ustaz, saya enak. Bahkan hubungan kami itu enaknya kenikmatan melebihi pada suami saya. Lebih nikmat daripada ketika saya dihubungi sama suami saya. Oh iya, serem sekali Ustaz ya? Ya banget gitu ya. Saya nggak sampai hati, sampai gimana ya? Akhirnya gini, udah gini aja Bu. Anda itu sekarang dikumpuli jin selama 5 bulan berturut-turut. Sebelumnya sudah berkali-kali ya kan? Iya Pak Ustaz. Itu hampir 2 tahun katanya. Cuma yang intens itu 5 bulan itu waktu dia datang ke rumah saya itu. Iya. Udah gini aja Bu, tolong didatangkan dong orang yang dimimpi sama hadirkan ke sini. Gimana Ustaz? Wong itu mimpi gitu kan? Mimpi ya itu kan. Wes gini aja, zaman menengok, zaman diem saja. Bayangkan dia akan hadir. Udah dia pejamkan mata di depan kami itu, dia dengan anak kedua putrinya mendampingi dia. Terus dia bilang, ya udah datang ya. Dia Bisa, datang itu. Bu, saya tidak bisa melihat masalah itu. Cuma perasaan saya, feeling saya itu orangnya datang di depan rumah saya di dekat dengan toiletnya musola. Ya tadi sana dia berdiri. Udah gini suruh masuk. Panggil dia suruh masuk ke rumah saya sini. Dipanggil, dia pejam lagi. Enggak mau begitu. Udah kalau begitu, ibu baca Al-Falaq berkali-kali. Bayangkan lihat dia baca surat Al-Falaq berkali-kali saja, terus dibaca. Setelah baca berapa kali itu dia teriak itu. Si ibu tadi? Teriak. Ada apa Bu? Takut saya takut, saya jijik. Kenapa? Orang yang tadi tampan, yang menghubungi saya selama 5 bulan penuh itu, sekarang apanya sangat jelek, sangat menjijikkan, pokoknya buruk sekali. Buruk, jijik, bau sekali. Ya. Saya katakan, Ibu, itulah wujud asli setan yang memuli Anda. Akhirnya dia menangis, ya Allah hidupku semacam ini. Udah bertobat kepada Allah, istighfar, saya ruqyah di rumah saya. Jadi tobat itu juga termasuk kata kunci Ustaz ya? Termasuk kata kunci untuk mempermudah kesembuhan. Tanpa kita bertobat kepada Allah, apapun yang kita kerjakan, taubat itu sangat penting. Nah, akhirnya Ibu silakan Ibu duduk aja di situ, biar saya bacakan Al-Quran, mohon pada Allah yang menyembuhkan. Saya bacakan saja. Ibu bikin saya baca Al-Quran, masukkan Al-Quran ke telinganya Ibu, masukkan sini, pun diolah datanya ini, diolah suara Quran masuk ke kepala, turun ke bawah sampai ke ujung kaki. Latih untuk memvisualisasikan ayat yang saya bacakan tadi. Masuk ke sini, scan ke bawah. Nah, setelah baru kita baca surat Al-Fatihah ayat kursi belum selesai. Dan dia mulai membayangkan suara Al-Quran itu masuk ke dalam tubuhnya dia. Itu kepalanya terjungkal-jungkal hampir kena lantai itu. Lantai, iya. Saya kata, Ibu kenapa? Saya didorong. Kepala saya didorong, dibenturkan ke lantai berkali-kali. Akhirnya doa, ya Allah, selamatkan hambamu ya Allah. Ya Allah, ini hambamu ya Allah yang dizalimi oleh kami musuhmu ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Hanya Engkau bisa menyelamatkan kami ya Allah. Saya katakan begitu, saya baca Al-Fatihah kembali, saya tiupkan ke tubuhnya dia, akhirnya bisa tenang. Sampai ruqyah selesai, itu alhamdulillah tidak terjadi, dia didorong-dorong kembali itu. Dan saya ketemu sekitar 3 bulan kemudian. Saya ketemu. Lah qadarullah itu saya naik motor. Orang ini motornya kehabisan bensin. Jalan sama anaknya tuh dorong gitu. Ya Allah kasihan. Saya kan pakai helm, pakai masker waktu itu, saya tutup ya.
Saya lihat, loh ini ibu yang dulu ke rumah saya. Ibu kenapa bu? Habis bensin Pak Ustaz. Ayo habis bensin Pak. Udah, ibu diem aja, saya belikan bensinnya. Akhirnya saya pakai cepat, ambil bensin, saya isikan ke dia. Ibu, dulu yang pernah ke rumah saya bu. Loh, siapa? Bapak siapa? Saya buka helm saya. Ya Allah Pak Ustaz, iya. Gimana bu? Ustaz alhamdulillah nih, saya hilang semuanya. Sakit kulitnya hilang. Sakit kulitnya bersih kembali, sudah itu mimpi sudah nggak pernah datang lagi. Tapi orangnya sudah cerai sama suaminya. Sudah terlanjur cerai. Gara-gara dimulai dari apa? Suka masuk kamar mandi, nggak berdoa, kemudian dia lupa berzikir kepada Allah, juga sering mengabaikan. Ada kasus seperti ini Ustaz. Suami istri ini mereka awalnya saling cinta. Ya betul-betul suka lawang nikah tanpa paksaan gitu kan. Tapi tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya itu muncul ketidaksukaan kepada pasangannya. Pokok saya tidak suka gitu. Ditanya kenapa? Apa dia sekarang jelek? Ya enggak. Apa dia suka bantah? Tidak pernah bantah. Terus apa dia kalau ngomong kasar? Ya enggak pernah kasar. Terus kenapa kamu nggak suka kok pengen cerai? Nggak tahu, seperti ada dorongan ya kayaknya saya harus cerai aja sama dia. Itu berarti bisa jadi yo betul-betul bisikan jin Ustaz ya? Bisa jadi sangat mungkin dari bisikan jin. Tapi kadang-kadang orang itu kan tidak mau mengakui semuanya. Kadang-kadang ada sih orang yang tidak jujur. Disembunyikan. Saya tuh tetap suamiku baik kok. Suamiku ya nggak pernah kasar, tapi dia sering kasar. Kadang-kadang muncul semacam kebencian atau kejenuhan yang memuncak. Kadang-kadang istri itu ketika sudah pada puncak kejenuhannya sama suami, dia akan berbuat sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena kejenuhan yang bertumpuk-tumpuk, jenuh terus, dizolimi, dikasari. Kalau orang kejenuhan puncaknya, yang akan muncul kebencian. Sehingga semacam komunikasi nggak mau, dekat nggak mau, nggak nyaman. Mati rasa. Walaupun dia tahu suaminya itu begini, suaminya gini. Itu salah satu pemicunya adalah psikis. Iya. Terus kemudian ciri-ciri apa lagi Ustaz yang betul-betul artinya, kalau tadi kan ciri secara umum yang bisa jadi dialami oleh setiap orang yang terindikasi gangguan jin. Sekarang yang kayaknya hanya terjadi pada rumah tangga. Iya. Ada nggak sampai mempengaruhi masakan, mempengaruhi bau tubuh atau yang lain Ustaz? Iya, semuanya kan bisa masuk ke sana. Jadi tadi itu kan yang sangat dominan dari beberapa poin itu, yaitu ketidakmauan, ketidaksukaan istri atau suami kepada pasangannya. Iya. Itu sangat pokok enggan lah. Ya, enggan dengan tanpa sebab yang jelas. Iya. Kemudian juga kadang ada semacam jin merusak lewat tampilan. Jadi begini, misalkan gini, ini kasusnya banyak. Seorang suami itu masuk ke rumah istrinya, dia pulang. Begitu masuk, mengucapkan Assalamualaikum, datang ke rumahnya. Istrinya mengatakan Waalaikumsalam, biasa. Tapi akhirnya suaminya itu masuk saja. Seperti tidak ada apa-apa. Nah, akhirnya suaminya bilang, istrinya bilang, sudah jarang pulang itu nadanya marah-marah, wajahnya nggak nyaman. Istrinya bilang begitu. Loh, padahal wajahnya biasa aja mungkin. Wajahnya biasa itu. Wajahnya biasa. Itu banyak kasus wajahnya biasa aja. Loh, terus aku tuh nggak pernah. Setiap saya pulang, saya minta Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya juga nggak pernah masuk kalau tanpa senyum. Saya tuh senyum terus. Saya senyum. Saya mengucapkan Assalamualaikum. Saya peluk Anda. Lah, istrinya melihat suaminya wajahnya marah, kalimatnya kotor, padahal cuma. Dan kadang-kadang juga seorang suami istri memerintahkan istrinya itu, istrinya mengatakan iya. Suami dengannya tidak. Berkali-kali kamu saya suruh, kamu nggak bilang enggak. Setiap saya perintahkan sama mengatakan dia enggak mengerjakan. Padahal nggak ada itu. Tidak ada. Istrinya juga tidak mendengarkan kata-kata itu. Wah, aduh, culas sekali jin ya. Jin, makanya inilah diperlukan kita harus sering tabayun sama istri. Komunikasi. Bilang begini, Sik Toma atau Bu atau apa ya, yang ini berapa hari kok Saya gitu ya. Saiton. Ini berapa hari kok saya lihat sama kok tampilannya beda yo. Saya mengucapkan salam nggak pernah jawab. Wajah sama itu kayak orang murung. Mendingan. Saya perintah kok nggak pernah dikerjakan. Nah, nanti akan muncul jawaban. Nah, ada jawaban. Oh enggak, biasa aja. Ya. Baru mereka bisa antisipasi. Ada salah seorang, itu mohon maaf ya, ini terjadi pada diri kami sendiri. Nah,
Saya berkali-kali diadu sama syaitan. Saya bilang waktu itu, istri bilang ke saya, "Fi, tolong ya hari Minggu bantuin saya kerja sini ini." Saya bilang waktu itu, Mi, mohon maaf ya, hari Minggu itu saya ada kegiatan taklim tabligh akbar di sana, di wilayah sana. Saya nggak bisa bantu. Sebaiknya nggak usah jualan lah sudah. Atau ambilkan saja milik pelanggan, ini bagikan sudah selesai. Karena kami tidak mungkin akan menggagalkan taklim dalam waktu yang hanya kurun waktu 2 hari. Itu hari Minggu, hari Jumatnya istri itu bilang. Ya. Saya bilang apa? Saya tidak bisa, karena hari Minggu besok itu saya ada kegiatan di sebuah luar kota. Hari Minggunya istri itu marah-marah sama saya. Karena dia mau ada kegiatan pelatihan holistik. Ya, jam 8 malam itu, lu kok wajahnya kok istri kok berbeda, kok nggak seperti biasanya itu. Lu kok cemberut, kok diem, kenapa? Saya kan pulang duluan, saya sampai rumah kan sekitar jam 2 siang. Itu ada kegiatan sampai setelah Isya, habis Isya dia pulang nyampe rumah sekitar jam 8. Setelah itu saya tanya, "Mi, ada apa? Kok begini?" "Nggak ada apa-apa." "Lu nggak boleh begitu, bilang dong," saya bilang. Ya dia cerita, "Apa itu gimana sih?" "Gimana apa? Kemarin Jumat saya bilang, tolong hari Minggu saya dibantu ya, bisa ada kegiatan gini. Lah terus apa? Abi kan bilang iya, tak bantu. Kan begitu. Padahal antum ngomongnya nggak bisa. Nah, saya ngomongnya nggak bisa. Coba, ini kejadian yang real gitu, pada diri saya sendiri itu. Saya bilang, saya tidak bisa, saya ada kegiatan di luar kota. Jangan-jangan pernah masuk toilet tanpa doa tadi. Kalau ini kan dari domba kita, memang dari domba gitu ya. Jadi kadang-kadang istri itu mengatakan iya, suami bilang tidak. Kadang istri senyum, suami melihat. Jadi sampai seperti itu, dan itu kejadian yang menimpa kami sendiri. Itu berkali-kali diganggu di situ. Sekiranya Allah nggak memberikan pertolongan kepada kami, Allah nggak nolong dengan rahmatnya, dengan itu seperti apa? Kami udah marah sama istri, dia marah sama kami, pasti akan cekcok. Bahaya juga Ustaz ya. Akhirnya kami tabayun. Oh ternyata ini permasalahannya. Akhirnya kita peluk dia. Ya Allah, Mi, saya nggak pernah begitu. Demi Allah saya bilang, saya mengatakan begini. Enggak, Abi itu bilangnya begitu. Saya bilang, Abi bilang begini, saya gini. Nah sudah. Sekarang kalau faktor harta haram Ustaz. Oh iya. Harta haram ya kan. Misalkan dia bekerja di tempat-tempat yang oleh syariat dilarang. Dia bandar judi gitu kan. Atau dia rentenir yang minjemin orang duit, nanti baliknya nambah sekian persen, nganaknya duit itu kan. Itu bisa, kalau bisa ya tentu Ustaz ya. Tapi besar nggak pengaruhnya untuk narik jin? Ya, sangat besar. Lebih-lebih kalau uang riba sudah. Saya sampaikan berkali-kali dalam kajian kami, ada 3 hal yang menyebabkan problem itu nggak ada solusi, penyakit nggak ada obat. Jadi, tunggu dulu. Problem tidak ada solusinya. Kalau penyakit tidak ada obatnya. Sama sekali. Waduh, bahaya ini. Apa itu Ustaz? Yang pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Orang yang udah nyatur orang, begitu marah diputus silaturahmi, mutus sana, itu kalau punya masalah. Tidak selesai. Nggak selesai. Kalau sakit, tidak ada kesembuhan. tidak sembuh. Yang kedua, ada orang yang makan riba. Orang yang pemakan riba itu kalau punya problem, tidak ada solusi sepertinya. Kalau kena penyakit, lebih gangguan jin, itu hampir diruqyah seperti apapun, nggak ngefek. Cuma ada reaksi tetap sebelum dia meninggalkan ribanya. Sudah banyak kasus sudah saya jadikan bagian riset penelitian kami. Siapakah sih orang yang sebenarnya tidak bisa dapat disembuhkan, orang yang tidak ada solusi, itu sebabnya Pak. Yaitu orang yang makan harta riba. Termasuk orang yang rentenir, orang yang meminjamkan uang, kemudian beranak pinak banyak. Itu kalau kena problem nggak selesai. Sakit, kena penyakit susah diobatkan dengan cara apapun saja. Yang ketiga? Yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tua dan orang tua mati belum memaafkan. Waduh. Saya pernah lihat salah seorang anggota saya itu dijemput ya di satu wilayah di Surabaya sana. Dijemput. Karena itu orangnya begitu nyampe sana itu mak-maknya ini yang sakit istrinya, yang jemput suaminya. Istri saya sakit. Orangnya lisannya lancar gitu ya, cantas gitu ya ngomong. Tapi organnya lumpuh, nggak bisa digerakkan. Kecuali cuma tangan saja, kakinya nggak bergerak. Saya tanya, Ibu sakit apa? Saya nggak sakit. Saya batin. Jawabannya nyolot gitu ya? Saya nggak sakit kok. Loh, saya batin aja. Loh, kamu sakit kayak gitu kok nggak sakit? Udah.
Masalahnya Bu, saya itu nggak sakit, saya itu normal. Ini apa ini Bu? Ini obat saya Pak, obat saya Pak. Loh, kok enggak sakit Pak minum obat? Nah iya, saya batin juga saya nggak bilang begitu. Nggih. Ini berapa macam Bu? Kalau nggak salah 15 atau 16 macam obat. Ya Allah. Dimakan tiap hari. Tiap hari Ibu konsumsi 15 macam obat. Berapa lama Ibu? Hampir 5 tahun. Sembuh nggak? Ya seperti ini kejadiannya. Lu kenapa nggak sembuh diminum terus? Saya tanya sambil bergurau. Bu, saya mau tanya, itu perut apa apotik? Ya coba saya tiap hari 5 tahun. Pagi 15, siang 15. Sehari 45 tablet. Selama 5 tahun. Nggak sembuh. Itu apotik apa perut apa apotik itu. Akhirnya karena tidak mau buka suara penyakit apa sebabnya apa, kami kan nggak mengetahui sebabnya apa. Iya. Cuma kata dokter itu normal sebenarnya. Cuma karena hipertensi, stroke. Padahal sering tensi itu nggak besar, tensinya nggak tinggi begitu. Nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi. Akhirnya saya minta, terus saya ambil kertas saya ambil ballpoint di tas kecil saya itu. Iya. Ibu tolong tulis 3 alinea kalimat, Anda buat sendiri kalimatnya itu. Jangan bikin cerita atau cerita Fiktif. kancil mencuri ketimun, nggak usah. Saya udah paham cerita itu. Ibu tulis apa adanya juga. Tulis menurut pikiran ibu sendiri. Kalau ditulis itu, saya baca tulisannya 3 alinea nggak lengkap. Saya lihat, ibu punya marah sama siapa? Ibu pernah nggak punya rasa marah, dendam yang jengkel yang sampai sekarang belum bisa hilang? Ada nggak Bu? Ibu jujur aja, bilang apa aja. Biar jenengan saya bantu, Allah memberikan kesembuhan. Amin. Baru bilang, iya Ustaz, saya dendam marah sama orang tua saya. Dia seorang ibu ini dendam sama ibu kandungnya sendiri, sementara ibunya itu sudah meninggal dan ibunya belum memaafkan, dan dia bilang maaf sama ibu orang tuanya. Maka tetap Ustaz, dari awal kata kunci tobat itu Harus untuk sesuatu yang mutlak untuk menjauhkan diri dari gangguan jin. Gangguan jin, bertobat.